kapital itu digunakan sebagai di awal kalimat. Kemudian huruf pertama pada setiap judul teks. Kemudian sebagai nama orang atau sebagai nama Tuhan. Kemudian sebagai nama daerah. Nah, guru punya contoh tentang huruf kapital. Coba anak perhatikan ke papan tulis ya. Ini tadi adalah di mana kita menempatkan huruf kapital itu. Nah, contohnya. Nah, di sini guru punya contoh. Kucing itu lucu sekali. Karena pada bagian pertama sebagai awal kalimat. Nah, di sini kucing itu lucu sekali. Maka di awal kalimatnya adalah huruf K. Maka huruf K-nya ini harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang kedua adalah huruf pertama pada setiap judul teks. Kalau kita membuat sebuah teks, kita pasti yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan judul. Nah, di sini judulnya adalah misalkan contohnya Aku Sayang Binatang. Nah, setiap awal kalimat ini harus menggunakan huruf kapital seperti aku, A-nya harus besar, sayang, S-nya harus besar, binatang, B-nya juga harus besar. Terus kemudian huruf kapital ditempatkan pada nama orang. Nah, di sini nama saya adalah Melani. Nah, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang ini juga harus menggunakan huruf kapital. Nama, N-nya harus besar. Saya adalah, ini huruf kecil semua. Nah, nama orang yang namanya Melani ini N-nya harus besar. Kemudian yang keempat, sebelum belajar sebaiknya berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini menempatkan huruf kapital itu tentang nama Tuhan. Jadi kalau kita menuliskan sebuah kalimat ada nama Tuhan, maka nama Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital seperti ini. Di awal kalimat menggunakan huruf besar. Kemudian nama Tuhan T-nya juga harus besar. Terus huruf kapital juga ditempatkan pada tempat daerah. Misalkan saya tinggal di Malang. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, Malang ini termasuk nama daerah. Nah, N-nya ini harus menggunakan huruf besar. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang penjelasannya dari guru? Tidak. Kalau tidak, sekarang anak-anak mengerjakan sebuah soal tentang kalimat untuk menempatkan huruf kapital dengan tepat. Kan ya? Dan dikerjakan hari ini, diselesaikan. Jangan lupa diberi nama identitas. Dikerjakan dengan baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tujuan pembelajaran kita akan memahami atau belajar tentang gaya. Apa itu pengertian gaya dan apa macam-macam gaya. Ya, apa gaya itu? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jika kita menarik sebuah benda atau mendorong, itu berarti kita sudah melakukan suatu gaya. Kalau ibaratkan gaya dalam kehidupan sehari-hari, gaya. Nah, kita dalam belajar IPA ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya yang macam-macamnya seperti ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya
didiskusikan macam-macam gaya yang sudah ibu guru persiapkan. Nanti didiskusikan fungsinya gaya itu apa dan ditulis pada buku laporan. Paham ya? Kelas 2 sudah selesai pekerjaannya? Kalau sudah, ketua kelas untuk mengumpulkan tugasnya ke bu guru. Yuk Mas Kafa. Nah, dari hasil pekerjaan anak-anak sudah dapat membedakan atau menempatkan di mana huruf K. Untuk kelas 4 sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang tugasnya dikumpulkan dan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Mas Vino beserta kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan dari pengamatan yang kalian lakukan bersama kelompok. Ayo maju ke depan. Mas Vino, ayo, apa yang akan dipresentasikan? Kami bersama kelompok akan mempresentasikan gaya gravitasi bumi. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kelas 2 tadi belajar tentang apa saja ya? 1. Belajar tentang apa tadi? Tentang huruf kapital. Dan kita juga belajar tentang bagaimana cara menempatkan huruf kapital tersebut. Jadi huruf kapital itu ditempatkan pada apa saja? Di awal kalimat, terus di awal kalimat pada judul teks. Kemudian huruf kapital ditempatkan di mana saja? Di nama Tuhan. Kemudian huruf kapital ditempatkan pada nama orang dan juga ditempatkan pada nama daerah. Dan untuk yang kelas 4 ini tadi kita belajar tentang apa? Gaya. Kita juga belajar tentang macam-macam gaya. Dan anak-anak juga sudah mempresentasikan tentang gaya. Untuk kelas 2 dan kelas 4 ada yang ditanyakan dari pembahasan hari ini? Tidak. Kalau tidak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Gantian ya. Sekarang yang memimpin berdoanya adalah ketua kelas dari kelas 2. Ayo Mas Kafa disiapkan berdoanya. Kita akan duduk siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mas Kafa bisa kembali ke tempat duduknya. Saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Untuk minggu depan kita lanjut tentang materi berikutnya. Silakan anak-anak dilihat pada buku paket. Paham ya? Belajar di rumah dibaca. Saya akhiri. Assalamualaikum.